Pada zaman dahulu kala, hiduplah dua orang gadis yang tinggal di sebuah desa di kawasan Mandar. Gadis yang pertama bernama Bekandari, sedangkan gadis yang kedua bernama Hawadiah. Kedua gadis tersebut memiliki perbedaan yang sangat mencolok, terutama dari segi banyaknya harta. Bekandari berasal dari keluarga yang sangat kaya. Ayahnya memiliki perkebunan kelapa yang luas dan usaha pembuatan minyak goreng. Sementara, Hawadiah seorang gadis yatim yang berasal dari keluarga yang sangat miskin. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk reyot di ujung desa. Untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari, Hawadiah bersama ibunya membantu usaha keluarga Bekandari. Pada suatu hari, Bekandari bersama ayahnya sedang panen kelapa di kebunnya. Hawadiah dan ibunya pun turut membantu, mengumpulkan buah kelapa yang baru dipetik dari pohonnya. Setelah setengah hari bekerja, mereka pun selesai mengumpulkan ratusan butir kelapa. Sebelum Hawadiah dan ibunya pulang, ayah Bekandari memberi mereka 5 butir kelapa sebagai upah. Sesampai di rumah, ibu Hawadiah memarut dan memasak kelima butir kelapa tersebut untuk diambil minyaknya. Rencananya, ia akan menitipkan minyak kelapa itu kepada ayah Bekandari untuk dijual ke Pulau Jawa. Pada suatu hari, terdengarlah kabar bahwa ayah Bekandari akan segera berangkat ke Pulau Jawa. Mendengar kabar itu, beramai-ramailah penduduk menitipkan minyak kelapanya kepada juragan minyak itu untuk dijual kepada Maradia Jawa. Tidak ketinggalan pula ibu Hawadiah. Ia menitipkan minyak kelapanya yang disimpan dalam sebuah wadah bambu. Sebelum mengantar minyak kelapanya kepada ayah Bekandari, terlebih dahulu ia membaca sebaris mantra, lalu meniupkannya ke dalam bambu, dengan harapan Maradia Jawa akan tertarik dan jatuh hati kepada anaknya ketika melihat dan mencium bau minyak tersebut. Setelah menyiapkan segala keperluannya, berangkatlah ayah Bekandari bersama beberapa orang pekerjanya menuju ke Pulau Jawa dengan menaiki kapal pribadinya. Sudah 5 hari 5 malam, mereka terombang-ambing di tengah laut, namun tak kunjung sampai ke tujuan. Padahal, perjalanan dari Teluk Mandar menuju Pulau Jawa biasanya hanya ditempuh selama 3 hari 3 malam. Hal itulah yang membuat juragan minyak kelapa itu menjadi panik dan bingung. Hei nakoda, kenapa kita belum juga sampai di Pulau Jawa? Bukankah kita sudah 5 hari 5 malam di tengah lautan? Maaf Tuan, saya juga tidak tahu apa gerangan penyebabnya. Padahal kecepatan kapal ini berada di atas rata-rata. Mendengar jawaban itu, ayah Bekandari terdiam sejenak. Ia bingung, memikirkan penyebab keterlambatan kapalnya tiba di Pulau Jawa. Beberapa saat kemudian, ia pun teringat dengan sesuatu hal. Rupanya, ia lupa membawa minyak titipan ibu Hawadiah. Jangan-jangan inilah penyebab keterlambatan perjalananku ke Pulau Jawa. Setelah benar-benar yakin bahwa hal itulah yang menjadi penyebabnya, ia segera memerintahkan kepada nahkodanya agar memutar haluan arah kapal. Nakoda, putar haluan arah kapal ini. Kita harus kembali ke tanah Mandar. Kenapa begitu Tuan? Bukankah sebentar lagi kita akan sampai di Pulau Jawa? Tidak mungkin. Kita tidak mungkin sampai di Pulau Jawa sebelum mengambil minyak titipan ibu Hawadiah. Dengan diselimuti tanda tanya, si nahkoda kapal pun segera memutar balik haluan kapal menuju Teluk Mandar. Setelah menempuh perjalanan selama 5 hari 5 malam, akhirnya mereka pun tiba di Teluk Mandar. Ayah Bekandari segera mengambil minyak titipan ibu Hawadiah yang tertinggal di rumahnya, lalu kembali berlayar menuju ke Pulau Jawa. Alangkah terkejutnya, juragan kaya itu beserta anak buahnya, karena hanya dalam waktu 2 hari 2 malam, mereka sudah sampai di Pulau Jawa. Setibanya di Pulau Jawa, ayah Bekandari langsung membawa semua minyak kelapanya ke kediaman Maradia Jawa. Alangkah senang hati Maradia Jawa, karena ayah Bekandari membawakannya banyak minyak kelapa,
untuk ia jual kembali kepada pedagang dari luar negeri. Begitu pula ayah Bekandari, ia merasa senang sekali karena semua minyak kelapanya habis terjual. Setelah membeli segala kebutuhannya, ia bersama rombongannya segera kembali ke Tanah Mandar. Di tengah perjalanan, ayah Bekandari kembali dikejutkan oleh kejadian aneh. Sudah 4 hari 4 malam mereka menempuh perjalanan, namun kapal yang mereka tumpangi belum juga sampai di Teluk Mandar. Melihat keadaan itu, ayah Bekandari langsung teringat pada minyak kelapa milik Ibu Hawadiah. Ia pun segera memeriksa ruangan tempat penyimpanan barang di kapalnya. Alangkah terkejut ketika ia melihat minyak kelapa itu masih ada di tempatnya. Rupanya, ia lupa menjualnya kepada Mara Dia Jawa. Akhirnya, ia pun segera memerintahkan nahkodanya untuk kembali ke Pulau Jawa. Setelah menjual minyak kelapa tersebut, hanya dalam waktu 2 hari 2 malam, ia bersama rombongannya sudah tiba di Tanah Mandar, Sulawesi Barat. Sementara itu, Mara Dia Jawa sedang asyik mengamati sebuah wadah bambu berisi minyak kelapa yang diberikan terakhir oleh ayah Bekandari. Alangkah terkejutnya Mara Dia Jawa itu setelah membuka tutup wadah minyak kelapa itu. Tiba-tiba ia melihat wajah seorang gadis cantik yang memantul dari permukaan minyak. Wajah cantik itu tidak lain adalah wajah si gadis miskin, Hawadiah. Hah? Bukankah gadis ini yang sering hadir dalam mimpiku? Kali ini, Mara Dia Jawa benar-benar yakin dengan keberadaan gadis yang sering hadir di dalam mimpinya itu. Ia pun berniat untuk pergi mencarinya ke Tanah Mandar. 2 minggu kemudian, ketika ayah Bekandari datang mengantarkan minyak kelapa kepadanya, ia pun ikut serta bersama ayah Bekandari yang akan pulang ke Tanah Mandar. Selama dalam perjalanan, ia selalu berharap agar dapat menemukan gadis impiannya itu. Setibanya di Mandar, Mara Dia Jawa tinggal di rumah keluarga Bekandari untuk beberapa hari lamanya. Sejak pertama datang, penguasa tanah Jawa itu senantiasa mendapat jamuan istimewa dari keluarga Bekandari. Berbagai macam makanan dan minuman khas Mandar dihidangkan. Rupanya, putri si juragan minyak yang bernama Bekandari diam-diam jatuh hati kepadanya. Ia seringkali mencari-cari perhatian agar Mara Dia Jawa itu suka kepadanya. Mara Dia Jawa pun sebenarnya tahu maksud gelagat Bekandari, akan tetapi ia merasa bahwa bukan dialah gadis yang ia inginkan. Pada suatu pagi, ketika Mara Dia Jawa bersama ayah Bekandari sedang duduk-duduk di teras rumah sambil menikmati kopi panas dan pisang goreng hangat, tiba-tiba seorang gadis lewat di depan rumah itu. Ia pun langsung terperangah melihat gadis itu. Hei, siapa gadis itu? Sepertinya aku pernah melihatnya. Maksud kamu, tuan gadis yang baru lewat itu? Iya, Pak. Gadis itu bernama Hawadiah. Ia seorang yatim dan miskin. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah rumah panggung yang hampir roboh di ujung desa ini. Mereka adalah buruh di kebun kelapaku. Mara Dia Jawa hanya tersenyum mendengar penjelasan juragan minyak kelapa itu. Ketika hari menjelang siang, Mara Dia itu hendak menemui gadis itu. Tidak salah lagi. Inilah gadis yang sering menemuiku dalam mimpi. Pada saat itu pula Mara Dia Jawa pun langsung meminang Hawadiah dan berniat untuk membawanya pulang ke Pulau Jawa. Ia berencana akan melangsungkan pesta pernikahannya di Pulau Jawa dengan penuh kemeriahan. Mendengar kabar itu, Bekandari menjadi iri hati dan dendam kepada Hawadiah. Ia pun segera mencari cara untuk menggagalkan pernikahan mereka. Maaf tuan, bolehkah hamba ikut bersama kalian ke Pulau Jawa?
Hamba ingin menyaksikan pesta pernikahan kalian. Dengan senang hati. Keesokan harinya, berangkatlah mereka menuju ke Pulau Jawa dengan menumpang kapal milik ayah Bekandari. Alangkah terkejutnya Maradia Jawa ketika melihat wajah calon permaisurinya. Hei, apa yang terjadi denganmu? Kenapa wajahmu rusak begitu? Maafkan Dinda, Kanda. Dinda terlalu ceroboh. Ketika berkeliling-keliling di kapal ini, tiba-tiba Dinda ketumpahan Tatsu. Pada suatu hari, beberapa orang pengawal Maradia Jawa mengantarkan makanan untuk Hawadiah. Alangkah terkejutnya para pengawal itu ketika ia melihat seorang gadis cantik sedang duduk di rumah-rumah sawah. Kamu siapa? Kemana si gadis buruk rupa itu? Maaf Tuan, akulah Hawadiah, si gadis yang buruk rupa itu. Mendengar jawaban itu, para pengawal Maradia Jawa tersebut tersentak kaget. Mereka seakan-akan tidak percaya jika gadis yang di hadapan mereka adalah Hawadiah. Hawadiah pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya, bahwa dia bisa kembali menjadi cantik setelah berkali-kali mandi di sungai atas perintah seekor burung kakak tua. Maka sejak itu, perilaku buruk Bekandari terbongkar. Setelah mendengar cerita Hawadiah, para pengawal tersebut segera melapor kepada Maradia Jawa. Semula, Maradia Jawa tidak percaya dengan laporan para pengawalnya itu. Namun, karena penasaran, akhirnya ia pun bergegas menuju ke sawah. Sesampainya di sawah, ia tersentak kaget ketika melihat wajah Hawadiah kembali menjadi cantik seperti semula. Maafkan Kanda, Dinda. Kanda sudah mengetahui semuanya. Ternyata selama ini Kanda dibohongi oleh Bekandari. Akhirnya, Maradia Jawa mengajak Hawadiah kembali ke istana untuk melangsungkan pernikahan mereka. Sesampai di istana, ia pun langsung mengusir Bekandari untuk kembali ke desa halamannya di Tanah Mandar. Sejak itu pula, Maradia Jawa memutuskan hubungan dagang dengan ayah Bekandari. Pesta pernikahan Maradia Jawa dengan Hawadiah dilangsungkan dengan meriah. Undangan yang datang dari berbagai negeri turut berbahagia menyaksikan kedua mempelai itu. Sejak itu, Hawadiah hidup bahagia bersama suaminya dan seluruh keluarga istana kerajaan Jawa. Pesan moral yang dapat dipetik dari cerita rakyat Sulawesi Barat kisah Hawadiah ini adalah bahwa sifat dengki dan iri hati dapat membutakan hati seseorang. Jika hati sudah buta, seseorang dapat melakukan penganiayaan kepada orang lain.